Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Abdul Zaki dengan NPM 102211125 dari kelas C2 Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikitnya materi yang telah saya pelajari dan pahami, yakni tentang ma'rifatul rasul, yang artinya mengetahui ataupun mengenal seorang rasul. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita ketahui dulu apa sih yang dikatakan dengan rasul ini? Siapakah rasul itu? Nah, secara bahasa ataupun logo, rasul ini artinya utusan. Jadi seseorang yang Allah utus kepada manusia. Nah, secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah, yang dikatakan dengan rasul adalah ar-rajulul mustafa al-mursalu minallahi birisalati ilan nas. Seorang laki-laki yang Allah pilih dan Allah utus untuk membawakan dan memberikan risalah kepada siapa? Kepada manusia. Jadi secara ketugasan, rasul ini mempunyai tugas untuk menyampaikan risalah. Kemudian untuk menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga, untuk memberikan suri tauladan ataupun akhlak yang baik. Seperti itu. Baik, kita kembali kepada ta'rifur rasul ataupun pengertian rasul. Yang dikatakan rasul adalah ar-rajulul mustafa, seorang laki-laki yang dipilih. Jadi rasul ini adalah seorang lelaki, ya. Sama manusia seperti kita, layaknya manusia pada umumnya. Rasul itu makan, minum, kemudian tidur, beristirahat dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakan antara rasul yang Allah utus dengan kita sebagai manusia biasa adalah rasul itu diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Dan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana dalam hadis dikatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah kami mengutus seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang ta'rifur rasul, kita juga perlu mengetahui tujuan diutusnya rasul. Seperti halnya yang tadi saya katakan bahwa tujuan diutusnya rasul selain untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, rasul pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada rasul ini menjadi modal untuk rasul berdakwah atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana kelebihan tersebut dinamakan dengan mukjizat. Makanya ya, dari nabi pertama yang Allah utus, kemudian dari rasul-rasul pertama yang Allah utus, itu setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan kelebihan-kelebihan yang mana orang lain ataupun nabi-nabi lain tidak memilikinya. Dimulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan lain sebagainya, semuanya Allah berikan kelebihan ataupun mukjizat, di mana hal tersebut dijadikannya sebagai modal untuk berdakwah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanatur rasul ataupun kedudukan rasul, ini ada dua. Ada dua kedudukan rasul. Pertama, sebagai abdum min ibadillah, dan yang kedua rasulun minal mursalin. Yang pertama, abdum min ibadillah. Rasul ini merupakan seorang ibad ataupun merupakan seorang abid di antara ibad-ibadnya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Indonesia, rasul ini adalah seorang manusia di antara manusia yang lainnya. Ya. Jadi tadi pun sudah dijelaskan bahwa rasul ini adalah manusia biasa, sama seperti kita, seperti manusia pada umumnya, dalam sifat, fisik, dan keturunan. Rasul ini kan ayahandanya ini adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibunya Siti Aminah. Sama seperti kita mempunyai ayah,
mempunyai ibu. Namun Rasulullah mempunyai kelebihan yang Allah berikan, sehingga ia dinobatkan sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, bahkan Rasul terakhir, sebagai bapaknya para Nabi, sebagai Nabi penutup ataupun Rasul terakhir, di mana tidak akan ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kedudukan Rasul adalah Rasulun minal mursalin, sebagai seorang Rasul di antara Rasul-Rasul yang lain, sebagai seorang utusan di antara para utusan yang Allah. Yang terakhir adalah hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Mengapa manusia ini membutuhkan seorang utusan? Mengapa manusia ini membutuhkan seorang Rasul? Alasan pertama, karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Sehingga ketika manusia hidup, dalam kehidupan manusia itu membutuhkan seorang pemimpin agar hidupnya senantiasa teratur. Nah, begitupun hadirnya seorang Rasul ini sebagai pemimpin untuk umat manusia, pemimpin dalam berdakwah, pemimpin dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia pun membutuhkan contoh ataupun suri tauladan. Nah, Rasul diutus itu untuk memberikan suri tauladan kepada umat manusia. Kemudian Rasul pun diutus kepada manusia untuk memberikan suri tauladan yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yang akan dicontohkan kepada manusia dan harus ditiru oleh manusia, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, mempercayai hari akhir, dan senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jadi teman-teman, dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan dengan Rasul ini adalah seorang utusan ataupun seorang lelaki yang Allah pilih dan utus untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Selain itu, Rasul pun bertugas untuk menegakkan agama Allah, mengenalkan seorang Khalik ataupun pencipta seluruh alam ini, dan juga untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada manusia, baik itu dalam hal ibadah, kemudian berorganisasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Sekian dan demikian materi Ma'rifatur Rasul yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudma sofa wadama kadar bilahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.